Ya. Akhirnya waktu itu menjadi guru tidak tetap. Keguruan. Lalu sebelum kuliah saya sudah mulai mengajar, terus setelah kuliah sudah mengajar, itu sebenarnya sudah menikmati dunia itu. Sebagai guru yang saat itu ada kebijakan Pak Presiden SBY untuk database itu, Mas Agus. Oke, Saya database. masuk itu, saya masuk database sehingga 2009 itu ada dua pilihan, saya CPNS apa saya melanjutkan di politik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau itu adalah, bayangkan, guru tidak tetap. Jadi bermimpi menjadi guru, selanjutnya dalam perjalanannya jatuh bangun untuk menjadi guru, nggak taunya pada 2009 terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Ngawi. Namanya adalah Kang Peno. Beliau adalah orang hebat di Ngawi. Ayo kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kang Peno. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang Peno? Pecinta YouTube-nya Mas Agus. Alhamdulillah. Keluarga. Menyenangkan saudara, karena Kang Peno nggak tahunya sebelum kami undang sudah menjadi pecinta Agus M. Fauzi Official. Apa agenda hari-hari ini Kang Peno di DPRD Kabupaten Ngawi? Ya, selamat siang, assalamualaikum. Sekali lagi, saya sangat berbahagia, bangga dijawil sama sahabat lama saya. Masih tetap top, tambah top, tambah. Ya kita memang sudah berteman lama ya Kang Peno ya. Betul ya. Jenengan jadi KPU Ponorogo kita sudah connect. Saya hormat dan salut kepada penjenengan di Bojonegoro itu untuk memperjuangkan keinginan visi misi itu memang harus baik. Perkara kalah menang urusan guru ya. Yang pertama, hari-hari ini saya di DPRD tentu masih berkutat masalah COVID ya. Secara personal, kelembagaan maupun secara institusi, organisasi, partai misalkan. Lalu yang kedua, hari-hari ini kita lagi membahas UAPPAS APBD 2022. Itu yang menjadi concern saya di Komisi 3. Saya sebagai Ketua Komisi 3 membidangi anggaran, membidangi keuangan. Tentu saya sangat concern harus agak lebih rigid bicara tentang APBD yang pada masa-masa pandemi ini sangat terkontraksi ya. Mulai dari pendapatan termasuk juga belanja itu terkontraksi betul, kerasa. Itu Mas. Oke Kang Peno. Iya, yang saya tahu Kang Peno ini pendidikannya SD, SMP itu di Ngawi, Kecamatan Jogorogo, kemudian SMEA di Ngawi, S1 di Ngawi, ya. Baru S2-nya di UPN Surabaya. Tetapi yang lebih menarik adalah pada waktu S1 itu rencananya menjadi guru, dan yang saya dengar Kang Peno ini pernah menjadi guru sebelum menjadi anggota DPRD Ngawi. Bagaimana ceritanya kok dari guru menjadi DPRD? Kan menarik menjadi guru sebetulnya. Gimana Kang Peno? Ya. Jadi saya memulai dari tahun 2009, Mas Agus, yang saat itu saya diamanati sebagai Ketua DPD PAN Ngawi. Ya, yang sebelumnya saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Ngawi ya. Oke. Nah, 2009 itu dengan kondisi keuangan, kondisi semuanya masih minim karena saya GTT. Oh, GTT. GTT itu guru tidak tetap atau guru tahan ya. Apa? Saya sebagai guru yayasan ya selevel lah dengan GTT kalau itu di negeri ya. Gajinya mungkin di bawah 500.000 saat itu misalkan saja. Oke, di bawah 500.000. Dengan segala keterbatasan itu 2009 saya mencoba
ya dipaksa keadaan, mosok ketua DPD PAN tidak nyalek misalkan kan. Saya harus melakukan itu dengan segala keterbatasan. Saya bicara sama teman-teman relawan saya dengan seperti ini, bagaimana kita bisa meraih kursi. Saya banyak diskusi dengan sekitar 11-12 relawan inti saya saat itu. Sebelum kita ngobrol serius tentang relawan, Kang Bono, pada waktu kecil sampai SMEA ya, atau bahkan sampai SMEA sampai kuliah selanjutnya, itu cita-citanya apa sih Kang Bono? Kok selanjutnya kok agak ada pergeseran itu? Ya, saya kan termasuk anak desa. Jadi orang desa itu orang tua sangat bangga ketika anaknya jadi guru. Ketika saya lulus SMP itu tes SPG Negeri Ngawi, tapi belum beruntung. Wow. Tahun berapa itu Kang Bono? Sorry. Gimana? Tahun 83 84 saya lulus SMP itu. Dan ikut tes SPG tidak lulus. Ya. Apakah waktu itu kemudian disyukuri atau merasa berontak untuk mau meyakinkan bahwa nanti saya jadi guru, atau bagaimana Kang Bono ketika tidak lulus SPG waktu itu? Ya, saya sadar diri saja karena mungkin saya tidak nutut. Setelah itu diem aja di rumah. Nah, ternyata ada teman yang mengajak masuk di SMEA, jadi aneh gitu. Ya akhirnya ngikut aja sama teman itu. Meskipun cita-cita orang tua dan Kang Bono juga mengikuti untuk menjadi guru, tapi selanjutnya malahan sekolah di SMEA. Ya. Tetapi pada waktu S1-nya mengambil keguruan, begitu atau gimana? Ya, saya di FKIP jurusan Bahasa Indonesia. Akhirnya cita-cita itu agak atau mendekati tercapai ketika menjadi mahasiswa FKIP di Ngawi, yaitu di calon guru bahasa Indonesia, dan selanjutnya lulus. Akhirnya waktu itu menjadi guru tidak tetap di Ngawi. Bagaimana perjalanannya waktu itu, Kang Bono? Saya sebenarnya ketika kuliah itu di keguruan, lalu sebelum kuliah saya sudah mulai mengajar, terus setelah kuliah sudah mengajar, itu sebenarnya sudah menikmati dunia itu, Mas Agus. Jadi saya sudah sangat enjoy menikmati dunia pendidikan bersama anak-anak itu, ya dengan segala keterbatasan yang ada seorang guru GTT. Tetapi apakah pada waktu SMEA dan S1 waktu itu kebayang nggak menjadi anggota DPRD nantinya begitu? Nggak pernah bermimpi. Ya karena orang melihat jadi anggota DPR itu dari sisi pembiayaan, dari sisi macam-macam itu nggak terbayang sama sekali saya sebagai seorang GTT di sekolah swasta Ngawi itu. Di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi pasnya itu. SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Ya, bahkan saya di situ sudah sempat menjadi wakil kepala sekolah. Jadi jenjang saya itu sebenarnya sedikit lagi sudah jadi kepala sekolah, tapi menggodaan rating kiri terus parkir di politik itu. Pemirsa, menarik kan? Jadi SMP, SMA itu SMEA, kuliah belum mengarah ke politik, bahkan sampai guru belum mengarah ke politik. Selanjutnya memutuskan menjadi calon anggota DPRD pada waktu 2009 dengan modal 2005 terpilih menjadi ketua PAN. Kalau boleh tahu Kang Bono, kok selanjutnya terpilih menjadi ketua PAN padahal kan guru? Kan mungkin kan PAN bisa mencari yang lain pada waktu itu. Jadi ya itu lagi-lagi dipaksa oleh keadaan. Saya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai ketua pemuda Muhammadiyah saat itu masih menjabat. Nah, ketika itu maka saya tidak ngerti kok tiba-tiba saya dipanggil oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, termasuk tokoh-tokoh PAN yang senior, saya didorong untuk jadi ketua PAN
ketika itu saya hanya jawab karena saat itu saya masih terikat kontraktual dengan salah satu NGO. Saya juga aktif di NGO, Mas Agus. Oke. Nah, ketika saya di NGO itu kan tidak boleh ngerangkap sebagai partisan partai politik. Saya hanya matur kepada Bapak tokoh itu, loh saya nanti kalau jadi ketua PAN pasti saya diberhentikan dari relawan NGO ini. Ya, ternyata betul. Saya harus keluar dari NGO itu. Ya akhirnya saya ngikut aja sama bapak-bapak yang mengarahkan ke saya itu. Keputusan pada waktu itu off-kan dari NGO, taruhlah dapur yang di belakangan kepulannya agak berkurang. Iya, agak bergoyang-goyang itu. Bergoyang-goyang. Dan selanjutnya harus menjadi ketua PAN di Ngawi 2005. Yang waktu itu tentunya masih belum menarik lah PAN pada waktu itu. Apakah pada waktu itu merupakan rezeki nomplok menjadi ketua PAN atau semacam mendapatkan cobaan yang besar pada waktu itu? Atau apa pada waktu itu? Ketika saya menjadi ketua PAN periode pertama ya 2005, 2006, 2007 sampai 2010 nggak kerasa itu saya apakah itu rezeki nomplok atau apa, tapi saya nggak merasa, tapi saya hanya diamanati oleh Bapak Muhammadiyah untuk didorong ke sini, maka saya ngikut itu. Sehingga ketika saya nyalek di 2009 itu sebenarnya saya itu juga sebagai guru yang saat itu ada kebijakan Pak Presiden SBY untuk database itu, Mas Agus. Oke, database. Saya masuk database sehingga 2009 itu ada dua pilihan. Saya CPNS, apa saya melanjutkan di politik, itu sebenarnya ada dua pilihan. Oh, menjadi hal yang dilematis ya Kang Penoy ya? Ya betul. Ya, ya. Akhirnya waktu itu Ojo Lali Bahagia itu agak bingung ya, karena memilih CPNS atau memilih caleg DPRD yang belum pasti. Kalau waktu itu guru kemungkinan peluangnya besar kan? Dan selanjutnya kok malah memilih nyalek itu gimana waktu itu? Ya. Saya guru waktu itu guru sertifikasi loh Mas sudah. Oh, 2007 saya ikut pemberkasan sertifikasi, 2009 sudah mulai punya sertifikat pendidik, 2010 saya sudah menikmati sertifikasi saat itu, tahun pertama. Ya saya nyalek itu ya karena tuntutan keadaan tadi, karena sebagai ketua DPD PAN kok nggak nyalek itu kan jadi nggak lucu lah itu. Tapi bismillah saat itu memang saya serius, meskipun modalnya di bawah standar, tidak hanya pas-pasan, di bawah pas-pasan itu saya itu aja, saya berjalan sesuai dengan gerakan nurani saja, lebih ke sana awal 2009. Awal 2009, jadi bermodal gerakan ya bermodalkan sosial, taruhlah misalkan begitu ya, modal sosial Kang Penoy itu lebih ditampilkan. Tetapi apakah pada waktu itu taruhlah pimpinan daerah Muhammadiyah di Ngawi itu mendukung atau hanya ya silakan maju tapi sudah itu dibiarkan gitu kan? Bagaimana pada waktu itu? Ya 100% mendukung. Oh, alhamdulillah. Karena memang saya sebagai kader Muhammadiyah didorong di dunia politik itu tentu apapun menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Perjalanan ini tidak bisa terpisahkan, Mas Agus. Oke. Jadi dukungannya bermacam-macam ya, tentu tidak bisa kita akumulasi atau tidak bisa konversikan ke rupiah atau apa, tapi dukungan itu saya rasakan betul dari tokoh-tokoh kita ini. Jadi tidak rugi ya meninggalkan sertifikasi guru meskipun berawal dari GTT. Dan selanjutnya kalau pemirsa tahu ya, mendapat sertifikasi guru dan selanjutnya akan diangkat menjadi CPNS itu kan hal yang bermasa depan betul. Tapi hal ini malah ditinggalkan oleh Kang Penoy, yaitu untuk nyalek meskipun memang didukung penuh oleh keluarga besar Muhammadiyah di Ngawi. Tetapi sebetulnya Kang Penoy, pada waktu 2009 baru kita ngomong ini tentang bagaimana terpilih sebenarnya. Apakah Kang Penoy selain didukung bermodal sosial tadi, apakah Kang Penoy mempunyai strategi khusus sehingga bisa terpilih pada waktu itu?
Ya tentu saya saat itu masih awam ya, masih begitu awam, masih polos lah itu. Kaitannya dengan perang di dunia legislatif, saya masih awam. Awam dari sisi pengalaman maupun dari sisi teori. Saya sebagai seorang pendidik tentu tidak punya teori politik sama sekali, Mas Agus. Sehingga ini saya hanya bicara tentang dari hati ke hati saja. Jadi saya ingin menggunakan filosofi kalau Anda memimpin orang itu pimpinlah hatinya, kan gitu. Tapi kalau untuk memimpin hati itu juga harus dengan hati. Nah, maka saya lebih cenderung pendekatan personal, pendekatan hati, komunikasi batin ini yang ingin saya bangun sejak saya mendeklar sebagai calon legislatif itu. Ada adagium yang sangat minir terhadap politik atau terhadap anggota DPR atau ketika kampanye itu kan gini, politik itu ngapusi kan begitu bahasa. Waktu itu kan sudah muncul ya kalimat bahwa politik ngapusi DPRD begini itu sudah ada. Tapi saya ingin mereduksi itu. Ayo, kalau itu berarti kita harus kita lawan. Ayo, politik itu jangan ngapusi. Ya caranya agar tidak bohong ya kita bicara dari hati ke hati tadi. Maka tim saya itu, Mas Agus, itu mulai 2009 sampai sekarang itu masih tetap. Tidak pernah saya meninggalkan atau mereka meninggalkan kita, bahkan semakin bertambah. Sehingga teman-teman itu enak itu. Saya sangat enjoy, saya menikmati karena ya tadi saya bicara dari hati ke hati, lebih ke keluargaan, lebih ke bagaimana membangun pertemanan lah. Kalau saya sebagai anggota DPR diajak ngopi teman-teman blosoran di warung itu saya biasa itu. Ini yang menarik bagi teman-teman tim relawan ini. Karena kalau ngapusi dipastikan di 2014 itu sudah berbeda orangnya. Di 2019 pasti berbeda. Tapi kan penuh sama ya, mulai 2009 sampai 2019 ya. Ya masih tetap itu. Teman-teman seperjuangan saya masih insya Allah masih bersama terus dengan saya. Sebelum terpilih tentunya kan orang tidak percaya kan penuh akan terpilih dan bisa membantu mereka. Maka kan kadang-kadang masyarakat itu akan mencari calon legislatif yang kemungkinan sudah terpilih akan bisa memperjuangkan aspirasinya. Bagaimana meyakinkan relawan, bahkan relawan meyakinkan masyarakat itu bisa memilih Kang Peno pada waktu itu. Ada cerita menarik. Ini saya ambil satu cerita menarik begini, Mas Agus. Saya sama teman relawan saya itu mau diperkenalkan dengan salah satu tokoh hebat. Tokoh hebat itu. Saya datang pertama dengan teman saya itu dicuekin sama tokoh itu. Nah, saya ajak ngomong politik itu dicuekin lah, itu nggak begitu ngeh gitu. Terus kedua itu juga masih begitu, tapi saya terus merayu. Baru yang ketiga, kalau nggak yang keempat, saya silaturahim itu saya menggunakan komunikasi enak aja. Pak, misalkan gini, Pak, penjenengan itu kira-kira sudah ikut pemilu kan sudah 3-4 kali. Sudah pernah nyoblos partai A, caleg A, dan macam-macam. Kalau penjenengan ngendikan tadi, paling ya podo mawon Pak Peno kali sing di ben-ben kan itu bahasanya dia. Saya hanya menggunakan kata kunci, mbok dicobi Pak, niki nyoblos Kang Peno, mbok menawa beda gitu kan. Nah, itu aja kalimat saya terakhir itu. Dan ternyata kena itu. Niki mbok dicoba. Karena ya podo-podo nyoblosnya mbok dicoba nyoblos Kang Peno. 2009 ya. Dan itu tokoh itu sampai hari ini masih menjadi bagiannya Kang Peno ya sampai hari ini. Dan pernah statement saya itu baru menemukan anggota DPR sing ini juga baru Pak Peno gitu kan, nggak ngerti gimana gitu. Karena setiap beliau WA, beliau selalu saya kontak dan saya pernah silaturahim beberapa kali. Makanya setelah saya jadi diamanati. Itu menurut saya cerita menarik yang tidak pernah saya temukan di tempat-tempat lain.
kemungkinan banyak orang yang seperti itu tapi belum langsung ketemu taruhlah Kang Teno. Itu kan beberapa saja ya. Karena kan orang pasti berpikir sebagian positif, sebagian negatif terhadap anggota DPRD atau DPRD itu sendiri. Dan hal ini sebetulnya sangat bagus. Selain itu Kang Teno, ini yang jelas peluang bagi pemirsa bahwa banyak orang yang sebetulnya tidak yakin bahwa calonnya nanti akan bisa memperjuangkan. Tetapi ini kemudian dibuktikan Kang Teno sampai hari ini bisa menjadi pemilihnya yang setia. Bergeser ke yang lain Kang Teno, apakah Kang Teno di dalam proses 2009 kemarin mengajak para guru sebagai wahananya Kang Teno selama ini berjuang? Ya itu salah satu komunitas yang mesti harus saya garap ya, tentu bagian modal sosial politik saya tentu itu. Tapi kan segmen-segmen yang lain juga ya. Kalau guru tetap saya concern di situ. Dunia pendidikan saya concern karena saya juga ngurusi pendidikan. Saya sebagai ketua majelis Dikdasmen PCM Kota Ngawi. Oke. Saya akses kebijakan anggaran selalu saya bawa ke dunia pendidikan, sehingga saya ingin membangun dunia pendidikan itu baik dari sisi sarana maupun yang lain tentu harus berkualitas. Itu cita-cita saya yang dari dulu ingin saya sumbangkan tentu ke Muhammadiyah ini ya. Yang terutama di Muhammadiyah ya Kang Teno ya. Ya. Jadi pemirsa, Kang Teno tidak meninggalkan dunia gurunya. Ya, boleh selanjutnya Kang Teno, selain guru, apakah Kang Teno juga menyasar para pemilih pemula pada waktu 2009? Maksudnya apakah pemilih pemula itu menjadi sebuah harapan yang bisa memilih seperti Kang Teno atau tidak pada waktu itu? Saya lebih ke ini ya, dari sisi pemilih ya. Yeah. Saya tetap karena saya juga ada salah satu sekolah Muhammadiyah di SLTA ya, tentu kelas 3 itu sudah punya hak pilih. Ya betul. Di organisasi mereka di OSIS atau di IPM di Muhammadiyah itu. Dan saya beberapa kali juga diundang oleh mereka ketika mereka melakukan latihan dasar kepemimpinan misalkan. Oke. Karena saya dulu juga pernah jadi ketua OSIS, ketua Senat, ketua Pemuda Muhammadiyah, itu pengalaman-pengalaman ini saya tularkan kepada adik-adik yang memang hobi berorganisasi untuk mematangkan dirinya. Saya tetap concern Mas untuk ke pemilih pemula itu. Tapi saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa politik itu menjadi penting. Salah satu pilar demokrasi di antara 4 itu salah satunya kan partai politik kan. Sehingga negara ini diurus oleh partai politik. Gubernur, presiden, bupati, wakil bupati, wali kota itu politisi. Kalau kita orang-orang baik itu tidak concern ke sana atau bahkan menghindari itu ya, berarti nanti negara ini bisa jadi kurang bagus ke depan. Kira-kira itu. Ingin saya menanamkan kepada pemilih pemula itu, saya pernah ses itu mengundang pemilih pemula. Oke. Sehingga ketika saya mengajarkan tentang politik, tentang asiasa, tentang kebijakan itu mereka biar tahu gitu. Itu aja saya. Oke. Selanjutnya Kang Teno. Pada waktu 2009, kalau boleh tahu, Kang Teno dengan perjuangan seperti tadi itu mendapatkan berapa pada waktu itu di dapil berapa Kang Teno? Dapil 1, dapil kota. Dapil kota ya, dapil kota ya. Dapil 1. Waktu itu mendapatkan suara berapa? Maksudnya apakah sesuai dengan ekspektasi Kang Teno atau tidak? Dari sisi akumulasi suara, saya 2009 karena dengan segala keterbatasan macam-macamnya tadi ya, termasuk masih gaptek dari sisi strategi politik. Saya PAN di dapil 1 itu mendapat kursi ke-6 dari 6 kursi. Oke. Suaranya akumulatif saat itu 3.600 sekian. Oh, 3.600 ya kritis sekian. Kritis ya. Betul, Bang. Jadi kursi terakhir dari
6 kursi tadi, dan perolehan suaranya sangat kritis. Dan saya sepertinya saat itu juga berjuang sendiri, artinya caleg yang lain memang tidak muncul secara baik gitu. Oh, caleg satu dapil dengan yang maju dari PAN pada waktu itu relatif tidak berjuang gitu kan? Ya betul. Baru nanti di 2014 saya naik 5.000 sekian, 2019 kemarin juga 5.000 sekian. Dari itu Bainim saya itu hampir di atas 60%, bahkan mungkin sampai 70%. Oke, 60-70%. Ya waktu itu sudah lumayan lah, karena memang kalau waktu saya masih menjadi anggota KPU di Ponorogo kan, ada kok yang mendapatkan 2.000 lebih sedikit itu terpilih juga. Ya sisa kursi. Yang penting pada waktu itu terpilih dan selanjutnya bisa mengabdi kepada masyarakat pada. Betul. Kalau boleh tahu, sebetulnya penentu Kang Penor 2009 itu kalau dari obrolan semuanya tadi apa? Kalau saya lebih cenderung ya tentu kehendak Allah mungkin ya. Tapi dari sisi saya secara lahiri ya, itu saya lebih cenderung menilai dari kerjasama dan komunikasi teman-teman seperjuangan saya dengan saya. Saya lebih sandaran dalam tanda kutip ya, titik tekan saya itu justru di teman-teman seperjuangan saya itu untuk memperkenalkan saya, memperjuangkan saya, merayu mereka untuk nyoblos saya itu lebih di situ. Karena saat itu betul-betul saya kalau dikatakan tidak pede, sebenarnya tidak pede. Oh iya? Nggak pede, sempat nggak pede? Nggak pede. Ya gimana pede jadi GTT gajinya sekian? Modal sosial, modal materialnya sangat di bawah standar jauh gitu. Dibandingkan dengan petarung-petarung yang lain kan tidak pede saya yakin. Apalagi di Ngawi kan juga memang kalau ngomong PAN, mohon maaf, itu bukan partai mainstream seperti taruhlah partai yang lain kan? Betul. Tapi akhirnya kemudian bisa terpilih. Sekarang kita bergeser ke 2014 kan benar. Apakah sesudah terpilih selanjutnya Kang Penor langsung menyapa kepada para pemilihnya yang tadi dikatakan coba nyobi dulu memilih saya, mungkin beda. Apakah atau kemudian biasa saja Kang Penor sesudah 2009 itu? Jadi pasca 2009 saya di periode pertama dan diamanati itu, saya merasa betul bahwa saya duduk di DPRD itu, ini ngapunten saya duduk di atas 3.000 sekian. Maaf ya. Saya harus memperhatikan ini. Cara saya bagaimana saya menyampaikan kepada teman-teman seperjuangan saya di satu titik tertentu. Saya lebih menggunakan komunikasi sosial. Ada orang hajatan, orang meninggal, orang babaran, orang sakit, atau apapun butuhnya masyarakat itu, saya insya Allah dikabari sama teman-teman seperjuangan saya. Nggak usah diapa-apa, di WA saja gitu kan. Sehingga nomor saya itu yang 10 digit itu sejak 99 itu masih ada Mas Agus. Sama dengan nomor saya Kang Penor kalau gitu. Ya. Jadi saya lebih menggunakan komunikasi sosial itu, dan itu ternyata sangat ampuh itu. Itu yang pertama. Indikasinya apa? Saya itu sejak 2009 ke 2014 atau bahkan sampai 2019 kemarin, simpul-simpul suara saya itu tidak berubah. Ya di daerah-daerah itu saja. Sehingga teman-teman dari kompetitor lain itu bahasanya sudah menghindari titik-titik simpul suara saya, dia lebih baik mencari tempat yang lain, katanya begitu. Kira-kira begitu Mas Agus. Jadi sepertinya itu adalah pemilih yang tidak akan bisa berubah meskipun didatangi berkali-kali pun mungkin itu pemilihnya Kang Penor kan begitu. Iya. Dari sisi itu saya merasakan. Selanjutnya tadi kan Kang Penor menjelaskan pemilih pengen nyoba tadi loh. Selain komunikasi sosial,
Apakah Kang Peno memberikan semacam strategi untuk menambah atau tetap terkait dengan orang-orang yang bukan mindednya Kang Peno seperti itu? Ya saya tentu mencari medan-medan lain ya, yang tentu menjadi pertarungan dalam tanda kutip untuk meraih simpati. Selain saya masih ngopeni, masih ini komunikasi tetap dengan pemilih lama saya misal, karena ini pertarungannya harus seperti itu. Cara saya bagaimana ya tentu karena saya sudah incumbent, kita punya hak budget dari salah satu sumpah ketika saya dilantik itu adalah harus bahasanya ngopeni pemilih di dapilnya. Maka dengan seperti itu saya lalu tentu urusannya dengan APBD ini, hak budget. Salah satu fungsi DPRD itu kan hak budgetnya itu saya manfaatkan untuk melakukan sesuatu itu. Sehingga saya itu sering mengilustrasikan APBD itu ibarat buah mangga yang ranum yang ada di pohon itu, misalkan gitu. Nah, anggota DPR itu sebagai wasilah, sebagai alat untuk bisa mengambil mangga yang sudah ranum tadi, sehingga tidak kedahuluan binatang yang lain itu. Maka ini yang saya gunakan untuk bisa mengambil itu. Nah, ketika saya mengambil itu sesuai dengan sumpah yang tadi saya sampaikan, ya saya bawa ke pemilih saya itu. Ke dapil saya itu kira-kira begitu aja singkatnya, Mas Agus. Tetapi kalau melihat pemilu 2014 itu menurut saya berbeda. Incumbent mendapatkan ujian besar karena kalau berbicara dari politik, incumbent itu potensi menangnya besar sebagaimana pemilu-pemilu yang saya lakukan. Tetapi di 2014 itu agak berbeda karena pada waktu itu adalah suara terbanyak. Jadi sepertinya adalah pertarungan bebas. Siapa yang taruhlah bisa mempengaruhi, salah satunya adalah money politik ataupun mempengaruhi dengan intimidasi, maka dia akan terpilih. Sehingga incumbent pun di 2014 banyak yang tumbang. Ya, betul. Sekarang adalah bagaimana Kang Peno selain yang dijelaskan tadi, betul yakin bahwa di 2014 itu bisa terpilih lagi. Apa yang selanjutnya yang dihadirkan selain itu tadi? Saya lebih cenderung tadi, saya ingin membangun komunikasi dengan seluruh teman-teman seperjuangan itu menggunakan dua teori. Saya sering sampaikan kepada teman-teman yang saya ajak berjuang. Saya berpolitik itu menggunakan dua teori. Yang pertama teori ekonomi dan yang kedua teorinya matematika. Teori ekonomi dan teori matematika. Bagaimana? Teori ekonomi tentu saya bicara tentang kos politik. Jadi kos politik itu mau tidak mau, suka tidak suka tentu harus disiapkan dan dikeluarkan. Maka ketika kita bicara teori ekonomi kos politik itu kita kruskan juga dengan teorinya matematika tadi. Jadi saya berharap teman-teman itu kalau hanya 6 ya 6 saja. Satu orang saya 6 aja Pak Peno gitu. Jangan sampai menggunakan teori 1 tambah 1 sama dengan kira-kira 8 gitu. Tambah 1 ya 2 gitu. Maksud saya begitu. Sehingga kita minimalisir kos politik tadi. Secara teori ekonomi tadi kan mengatakan anggota DPR itu 60 bulan. 5 tahun 60 bulan, maka saya berhitung berapa dalam tanda kutip take home pay rupiahnya 60 bulan itu, maka saya harus bicara itu. Kalau nanti enggak Mas Agus, saya jadi anggota DPR itu terus enggak bisa apa-apa, kira-kira kan gitu. Kalau kos politik ya itu. Bisa uangnya atau yang didapatkan itu hilang semuanya atau sebaliknya begitu kan? Kalau terlalu over budget ya nanti kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau terlalu minim budget ya tentu bisa itu kita lakukan, tapi kan sangat agak kesulitan kita melakukan pergerakan di lapangan. Nah, secara teknis Kang Peno sekali lagi di 2014 itu adalah pertarungan bebas. Betul. Pemilu tidak melihat Kang Peno sebagai ketua partai atau hanya sebagai anggota biasa saja.
yang waktu itu mungkin loncat sana loncat sini bisa, selama kemudian bisa mempengaruhi pemilih untuk mencoblos dirinya. Nah, gimana Kang Beno waktu itu? Ya tadi saya bicara gini, jadi hitung-hitungan saya tetap menggunakan hitungan 2009. Oke. 2009 itu saya mendapat suara 3.600 lah berarti. Saya hanya berpikir 3.600 itu tentu ada yang mesti secara manusiawi, alamiah, ada yang kecewa, ada yang mutung, ada yang macam-macam. Itu saya hitung mungkin turunnya ya sekitar maksimal 30%. 30% dari 3.000 sekian. Maka saya untuk mencapai angka minimal 6.000, target saya dulu itu 6.000. Oh, targetnya 6.000 di 2014. Ya, 6.000 itu saya kira kompetisi di tingkat partai-partai mediocre ya dalam tanda kutip ya. Non partai besar yang taruhlah PDI atau Golkar itu saya masih bisa berani berhitung untuk melakukan itu, sehingga hasilnya kalau 2009 saya itu kursi ke-6 dari 6 kursi. Saya waktu 2014 itu kalau tidak salah itu kursi ke-4 dari 6 kursi. Oh, berubah ya, bergeser ya. Jadi bisa naik itu. Naik dari kursi ke-6 jadi kursi ke-4. Kalau boleh tahu suaranya pada waktu itu akhirnya sampai 6.000 atau kurang sedikit? 5.800-an. Oh, 5.800-an. Hampir 2 kali lipat, 200% pada waktu itu. Ya, hampir ya. Ini kok bisa terjadi ya? Pemirsa ini bertanya-tanya juga Kang Beno. Di Ngawi itu loh, faktanya taruhlah partainya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu kan luar biasa kekuatannya. Saya tidak menyebut partainya, partainya Pak Bupati dan partainya Pak Wakil Bupati 2014 itu luar biasa. Sepertinya partai lain itu tidak diberi ampun deh. Tetapi Kang Beno malah mendapatkan 200%, atau 2 kali lipat. Bagaimana ini kok bisa ini? Ya paling tidak saya ingin sampaikan tadi, kerja-kerja sosial dan kerja-kerja politik saya bisa terukur dari kenaikan angka tadi. Itu berarti kan on the track dalam tanda kutip ya, saya boleh mengatakan itu. Beberapa simpul yang baru itu ada banyak yang bisa gabung dengan kita gitu. Sehingga sekali lagi saya selalu menggunakan model komunikasi sosial tadi, warungan, jagongan, pinggir jalan gitu. Saya itu kalau di warung biasanya loh Mas Agus, kalau punya rezeki itu satu warung kopi tak bayar kabeh, tapi nggak sampai 50.000 nggur kopi cangkir-cangkir itu. Di desa-desa itu lebih kena itu Mas, komunikasi politik pola-pola begini ini. Itu yang saya gunakan sebagai modal politik. Nah, tentu saya sebagai incumbent saat itu juga menggunakan kebijakan-kebijakan anggaran yang bisa kita jadikan modal, kita bawa ke daerah-daerah yang memang itu basis-basis suara saya. Basis suara saya misalkan desa A misalkan. Desa A itu sampai hari ini Mas Agus, saya ada yang 1-2 desa. 1 desa yang menang. Oh, 1-2 desa yang menang. Ada yang menang dan itu sudah bahasanya sudah tidak bisa diutik-utik oleh yang lain karena tadi saya tarik dengan bahasa yang lain, saya ngeloni betul terhadap wilayah-wilayah yang saya jadikan basis-basis seperti itu. Pada waktu ngeloni betul itu tadi sekali lagi, memang untuk melawan bupati dan wakil bupati di beberapa daerah, tidak hanya di Ngawi tentunya, di beberapa daerah itu terjadi. Kalau bupati dan wakil bupati sudah mempunyai niat untuk menguasai, maka selanjutnya struktur yang seharusnya tidak boleh digunakan itu juga bisa digunakan. Tetapi Kang Beno selanjutnya malah mendapatkan 200% lebih. Kata kuncinya di 2014 Kang Beno. Apakah Kang Beno pada waktu itu relatif tidak semacam konflik dengan bupati wakil bupati sehingga kemudian para pemilihnya tidak benci Kang Beno, atau tetap kritis dan selanjutnya kemudian malah para pemilihnya partainya Pak Bupati dan wakil bupati kemudian pindah ke Kang Beno? Ya, saya dalam berpolitik itu
tidak konfrontatif, Mas Agus. Saya lebih memilih jalur, ya kan? Ini pilihan ya, style ya. Style. Ada yang konfrontatif, ada yang ekspresif, macam-macam. Saya lebih cenderung memproduktifkan dari sisi komunikasi politik. Jadi saya fungsi sebagai anggota DPR untuk kritis kepada pemerintah itu iya saya lakukan. Saya statement di koran, statement di rapat-rapat badan anggaran, rapat-rapat dengan OPD misalkan. Itu saya tetap kritis untuk melakukan itu. Fungsi sebagai anggota DPR. Nah, sebagai kontrolnya tetap saya jalankan untuk melakukan itu. Bahkan saya mungkin di antara sekian mungkin agak sedikit fokus di hal tertentu, misalkan saya bicara PAD, bicara penyerapan APBD, bicara realisasi APBD itu saya di antara salah satu yang mungkin paling kritis terdepan gitu ya. Dan ternyata ketika saya kritis itu tidak lalu menjadi musuh yang saya kritisi. Ada yang senang juga. Ada yang senang juga. Karena cara-cara saya membahasakan kekritisan saya itu mungkin tidak menjustice ya, tidak menghakimi, tapi saya harus lebih kepada solusi ya. Ini problemnya di mana kok seperti ini? Kalau tidak seperti ini kan saya lebih cenderung. Nah, ketika saya kampanye itu, saya tetap menggunakan komunikasi tadi. Saya juga tidak ingin berbenturan dengan partainya penguasa. Saya lebih cenderung mapping tadi. Oh ini calegnya kooperatif itu ya, relatif kooperatif juga ya. Saya lebih cenderung memetakan lapangan, Mas. Oh ini kemarin banyak yang ke sana, ya saya tidak mungkin garap itu. Saya lebih cenderung ngopeni pemilih saya yang lama, lalu saya tambah ke pemilih-pemilih yang baru yang mungkin tidak berbenturan dengan beberapa kandidat atau beberapa caleg. Tidak hanya partai penguasa, dengan partai-partai yang lain saya jarang itu berbenturan di lapangan dengan mereka-mereka itu. Itu saya lebih cenderung membangun politik itu begitu. Kalau penjenengan sebagai mantan anggota KPU kabupaten dan provinsi terakhir ya, maksudnya baik untuk ke KPU RI ya. Iya Kang Mendo. Nanti saatnya Kang Mendo. Sekarang kita main YouTube aja Kang Mendo. Saya menyimak karir penjenengan juga. Selanjutnya Kang Mendo. Apa itu tadi saya mendengar kalimat sering ngajak teman-teman ke warung. Padahal yang saya dengar panjenengan itu adalah dia tokoh keagamaan di Ngawi. Apakah hal itu tidak kebetulan pandangan masyarakat atau penilaian yang menjadikan negatif pada proses selanjutnya? Kalau itu enggak ada gangguan. Saya tukang marung itu jadi politisi Mas Agus. Jadi guru itu enggak pernah marung. Kalau guru belum pernah marung? Jarang. Karena yang gue moroto malah rawani marung ya. Jadi saya itu Mas Agus, hari-hari seperti ini, marung itu menjadi kebutuhan pokok. Bisa jadi satu hari satu malam, bisa jadi minimal 2-3 warung yang saya hampiri. Sehingga yang saya katakan komunikasi sosial itu. Dan ketika saya di warung itu, selain ngopi, saya ajak ngobrol. Pertanyaan mereka kalau saya marung jam 9, jam 8 itu, Pak Peno napa mboten ngantor gitu pertanyaannya. Saya jawab sederhana, lho Pak, kula teng mriki niki ngantor lho Pak. Saya di warung ini ngantor Pak. Kantor anggota DPR niku benten kalih PNS niku. Anggota DPR itu ngantornya ya ketika ada rapat. Bahkan saya itu menyampaikan, bahkan anggota DPR itu dilarang untuk ngantor loh Pak. Duh, ngantor loh ada. Kapan itu? Ya ketika reses. Saya punya waktu reses 6 hari. Maka 6 hari itu saya dalam tanda kutip itu dilarang untuk ngantor. Saya ngantornya di belakang anten warung, tenggene dalem sinten gitu. Saya hanya ingin menyampaikan. Jadi anggota DPR itu bukan pegawai. Maka di sana itu sebutannya gedung DPR bukan kantor DPR kan ya.
Kalau kantor itu adalah tempatnya PNS untuk bekerja. Tapi kalau gedung itu adalah untuk berkumpulnya para pengambil kebijakan, anggota DPR untuk melakukan itu, fungsi-fungsinya itu. Saya ingin bahasa saya mencerahkan aja, pengajian gitu Mas. Pengajian jadi politik. Kang Peno ini merubah mindset para warga Ngawi dari melihat jabatan DPRD itu sepertinya tidak tersentuh, menjadi sangat dekat dengan rakyat, bahkan kantornya warung itu. Luar biasa pemirsa ini Kang Peno ini. Itu sering saya sampaikan, pokoknya dan sudah tidak jadi rahasia umum di Dapil 1. Pokoknya nek Pak Peno neng warung mesti dibayari kabeh. Itu sudah akhirnya sudah seperti itu. Jadi enak ya. Maksudnya warungnya itu sepertinya kantornya Kang Peno karena dibayarin itu yang menarik. Meskipun itu bukan miliknya Kang Peno, tapi dibayarin sehingga itu kantor betulan sehingga rakyat bisa menikmati. Betul ya. Sekarang bergeser ke 2019. Kalau 2014 adalah pertarungan bebas. Kalau 2019 partai politik selanjutnya terlibat agak besar lagi. Tetapi masalahnya yang saya dengar Kang Peno 2015 sudah tidak menjadi ketua PAN lagi. Apakah hal itu berpengaruh terhadap persiapan Kang Peno di 2019? Karena sering-sering yang terjadi ketika sudah tidak menjadi ketua partai, selanjutnya disingkirkan atau ya ada yang lainnya ditempatkan di situ. Bagaimana Kang Peno? Ya pertama ketika saya resign dari ketua DPD di periode kedua, ya, secara pribadi saya sebenarnya malah seneng. Apa seneng? Saya tinggal ngurus. Seneng bagaimana jadi ketua PAN malah seneng? Saya tinggal ngurus dapil saya sendiri. Okay. Kalau saya sebagai ketua partai kan ngurus dapil yang lain juga kan, tanggung jawab sebagai ketua partai. Saya lebih concern itu. Untuk concern di dapil 1, komunikasi saya lebih intens, dan itu tadi dengan pertarungan yang lebih hebat daripada 2014 ya, 2019 kemarin kan lebih ngeri lagi Mas. Oh, lebih ngeri lagi ya menurut Kang Peno. Ngerinya gimana Kang Peno kalau boleh tahu? Pemirsa ini pengen tahu apakah semakin lama itu semakin ngeri atau semakin bagaimana? 2019 ya, ngerinya bagaimana? Salah satu partai politik di 2009 kursinya 8. Okay. 2014 kursinya 15. Oke. 2019 kursinya 20. Wow. Ponorogo kan juga gitu Mas Agus. Tempat tinggal penjenengan kan juga sama seperti itu. Jadi itulah penguasa, kemudian bagaimana menghadirkan kemenangan. Kita nggak tahu yang terjadi. Yang pasti kemudian hasil pemilu muncul perubahan yang signifikan. Betul. Ya. Nah, bagaimana yang terjadi pada waktu itu? Ngerinya. Kita pemirsa pengen tahu ngerinya pada waktu itu. Ngerinya ya di lapangan itu sudah lebih bebas daripada 2014 Mas Agus. Oke. Jadi bagaimana pertarungan itu sangat kerasa garis-garisan ya antara caleg satu dengan caleg yang lain, antara partai satu dengan partai yang lain, itu saya lebih kerasa 2019 kemarin. Oke. Saya nyalek 2009, 2014, 2019. Ada redeknya itu 2019 kemarin. Oh, padahal sudah periode menjadi anggota DPR 2 kali tahun. Baru yang ketiga baru redek ya. Betul, ada kerasan redek saya. Karena tadi pertarungannya luar biasa. Saya merasakan bagaimana berjibakunya di lapangan itu. Selain kalau dapil 1 kan petarungnya gajah-gajah ya. Modalnya unlimited itu, ada guys. Hanya biasanya kalau dapil kota itu pemilihnya relatif lebih rasional dibanding pemilih yang di dapil yang lain, gitu kan? Itu sisi keuntungan saya. Karena saya akan juga menggunakan media sosial, media mainstream. Saya juga menggunakan cara-cara seperti itu, dan itu menjadi konsumsi pemilih yang sifatnya secara akademik ya, secara pendidikan menengah ke atas itu kena, tapi kan itu juga sangat terbatas sekali pemilih. Nah, apakah di 2019 tadi Kang Peno menyebut media sosial, apakah
Bagaimana tampilan media sosial di 2019? Saya menggunakan itu, WA saya itu kan 24 jam. Oke. Dengan cara itu saya tentu menjadi harus saya gunakan itu media sosial. Termasuk saya mendapatkan tagline saya Ojo Lali Bahagia itu menjelang pemilu 2019 itu. Ini Ojo Lali Bahagia ini ya ini. Oh ya. Ya. Itu tidak ini Ojo Lali Bahagia itu sudah sampai hari ini itu masih membooming bahwa kalau ada kalimat Ojo Lali Bahagia itu ya Kang Peno. Padahal Ojo Lali Bahagia itu identik bagaimana kita menambah imun kita. Waktu itu belum ada COVID, tapi Kang Peno sudah menampilkan Ojo Lali Bahagia. Karena orang bahagia itu tidak bicara material. Kalau negara ini, kalau saya kadang-kadang saya guyon sama Pak Bupati sekarang, Pak Wagub. Yang dulu Pak Wagub, sekarang Pak Bupati. Kalau Pak Bupati itu kan tagline-nya Cangon, saya Ojo Lali Bahagia. Saya sampai ngomong sama beliau, seandainya saya itu nyalon bupati, wakil bupati, saya tidak bicara kemiskinan, tapi saya bicara tentang kebahagiaan. Karena miskin itu kadang-kadang pilihan ya. Atau dipaksa miskin dia. Pilihannya bagaimana kan? Ya Rasulullah itu kalau berdoa kan, ya Allah jadikanlah saya bersama dengan orang-orang miskin. Ben sumben nek dihisab itu nggak begitu panjang-panjang. Karena miskin itu bisa saja. Menjadi anggota DPR yang ustadz itu asik, muncul berbagai nasihat-nasihat yang luar biasa begini. Saya pernah ke satu tempat di Ngawi, daerah Ngawi yang namanya Sumberan. Sumberan itu masih di Dapil 1 atau berbeda? Dapil 1, sebuah dusun di Desa Kionten. Itu sudah berbatasan dengan Bojonegoro. Oke. Maka saya tadi mengatakan, ini miskin itu bisa jadi pilihan karena ada sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu kan juga pengen miskin. Cita-citanya miskin tapi tidak pernah bisa miskin. Bahkan hartanya untuk membeli kurma yang busuk-busuk itu dalam setarengan itu kan ada, yang ternyata tidak jadi miskin. Cita-cita kok miskin kan aneh. Aneh. Sahabat Rasulullah itu, Abdurrahman bin Auf itu. Nah, ketika saya di Sumberan itu, Mas Agus, saya melihat situasi kondisi ekonomi masyarakat. Kalau sudah begini, itu mesti bahasa saya tadi miskin dipaksa oleh keadaan. Karena dari sisi lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya alam, macam-macam sumber daya yang mesti harus membackup itu tidak memungkinkan bahasa saya untuk menjadi kaya. Akhirnya, kalau sudah seperti ini, maka harus bahasa saya mepet lemah ya tadi. Bahagia itu yang ingin kami sampaikan. Jadi tidak usah menampilkan yang miskin atau kaya, yang penting bahagia gitu kan benar. Ya betul. Nah ini kelihatannya sudah layak menjadi periode taruhlah bupati yang selanjutnya ini bisa menampilkan sebuah tagline yang sangat menarik karena hal ini tentunya tidak setiap orang mampu. Kembali lagi ke tadi Kang Peno. Jadi di 2019 itu Kang Peno redek meskipun menjadi anggota DPRD 2 periode. Selanjutnya Kang Peno untuk menghilangkan kendredekan tadi, menghilangkan semacam pesimistis tadi. Bagaimana Kang Peno? Ya tadi saya lebih ingin bicara salah satunya strategi ya. Dapil 1 Mas Agus pemilu 2019 itu tambah satu kecamatan. Oke. Tambah satu kecamatan dari 6 kursi menjadi 7 kursi. Oke. Ini hanya satu tambahnya. Ya terus. Nah, ketika tambah satu kecamatan dan 1 kursi itu, ini saya menggunakan strategi yang agak ekstrim. Yang 1 kecamatan itu tidak saya garap sama sekali. Yang kecamatan baru tadi? Ya, yang kecamatan baru. Karena saya membaca bahasa saya, kecamatan baru itu bahasa saya loh ya, itu belantara betul. Saya tidak bisa membaca kulturalnya yang ada di situ ya. Kulturalnya, sosio pendidikannya saya
masih blank. Maka saya katakan satu kecamatan yang baru itu belantara, hutan belantara. Maka saya tetap hanya menggarap 2 kecamatan lama, Kecamatan Ngawi dan Kecamatan Pitu. Saya dimarahi sama teman-teman perjuangan saya. Saya banyak teman di sana Pak Peno dan seterusnya. Saya hanya menjawab, gini, Dapil 1 itu saya masih meyakini 6 kursi. Kalau saya meyakini 6 kursi, maka yang kursi yang Kecamatan 1 itu ya biar direbut oleh yang lain. Maka saya lebih konsentrasi di situ. Jadi di Dapil 1 itu ada 3 kecamatan, ada 36 desa, kelurahan. Saya hanya menggarap 2 kecamatan dan hanya menggarap 8 sampai 10 desa. Dari 36 itu? Iya. Di luar itu saya nul. Karena saya konsentrasi di titik-titik saya itu lebih dekat dengan saya lagi. Kira-kira itu Mas Agus yang saya lakukan. Kalau boleh tahu, pada waktu 2019 akhirnya Kang Peno mendapatkan berapa suara kalau dibandingkan dengan tidak jauh berbeda dengan 2014. Sekitar 5.600-an. Ya. Cuma saya kalau kemarin ranking 4 dari 6, saya kemarin ranking 6 dari 7. Ini menjadi pembelajaran yang menarik. Yang Kecamatan Belantara tadi menjadi tambahan bagi yang lain, tapi Kang Peno kemudian tidak mendapatkan atau ada juga suara di sana Kang? Ada 216-an. Satu kecamatan 216 karena memang tidak digarap. Itu mungkin para atau warga yang dekat dengan Kang Peno dengan permodalan sosial tadi. Mungkin ya kenal dengan saya atau ngesakni dengan saya kan bisa. Efek tidak pernah diajak ke warung kan Peno itu. Ya, ini saya baru mulai komunikasi dengan teman-teman yang di Kasreman. Komunikasi warungan. Kang Peno. Saya tadi mulai awal sampai akhir belum tahu bagaimana menyapa guru. Yang paling banyak disapa adalah warga secara umum. Yang selanjutnya diajak ke warung, ngobrol di warung, warung sebagai kantornya Kang Peno. Bagaimana dengan guru-guru yang itu adalah menjadi latar belakang Kang Peno selama atau sebelum menjadi anggota dewan? Apakah 2009 sampai 2019 selanjutnya menjadi teman khusus atau ada wahana khusus mereka? Bagaimana? Guru itu kan ada 2. Ya. Ada guru PNS dan guru non PNS. Nah, guru PNS kan agak takut-takut dengan penguasa. Saya bukan partai penguasa. Itu bisa jadi kan menjaga jarak dengan partai politik atau anggota DPR non penguasa kan begitu. Kira-kira kan begitu. Psikologi. Tapi di Kecamatan Ngawi itu guru-guru Muhammadiyah itu kalau dengan saya sudah sudah tidak ada. Guru swasta ada SD MI-nya 2, SMP-nya 1, TK-nya ada 5, SLTA-nya ada 2. Itu sudah selesai menurut saya. Tidak perlu kita sudah selesai kaitannya dengan perjalanan atau perjuangan politik. Tapi kalau guru negeri saya sangat maklum bahwa saya itu bukan partai penguasa, bukan anggota DPR penguasa, mereka mesti jaga jarak. Tidak dipindah kan begitu. Pemirsa, khususnya para guru-guru, Kang Peno itu tidak seperti itu. Yang khususnya guru-guru ASN ya PNS ya, Kang Peno tidak seperti itu. Yang pasti Kang Peno itu background-nya adalah guru. Jadi sebetulnya tidak menjadi ancaman meskipun memang kadang-kadang penguasa sebuah daerah itu kadang-kadang melihat kanan kiri terkait dengan perkembangan atau pergerakan para guru. Yang SN kan, yang SN khususnya. Meskipun itu ada unsur keterpaksaan, ada unsur jadi terpaksa itu kadang-kadang dijalaninya demi jabatannya kan.
ibarat pakai helm ya, jalur besar pakai helm, kalau nggak jalur besar nggak pakai helm kan. Itu yang terjadi di negeri kita. Oke, Kang Peno. Sebelum closing, ini kalimat sebelum closing. Kang Peno di DPRD Ngawi mulai 2009 sampai 2019 atau sampai hari ini itu di Komisi C. Komisi 3, Ketua Komisi 3. Komisi 3 itu apa saja Kang Peno yang liputan kerjanya? Komisi 3 itu concern-nya di keuangan, pendapatan daerah, BUMD, termasuk di sana ada pasar UMKM. Oke, itu tentunya sangat berkaitan dengan sebagai anggota DPRD Kang Peno. Nah, kalau boleh tahu Kang Peno, apakah posisi sebagai Komisi 3 tersebut itu sangat membantu Kang Peno dalam proses kontestasi 2014 dan 2019 atau bahkan sebaliknya Kang Peno? Saya kira sangat bisa membantu. Saya punya mitra Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, saya punya mitra UMKM, maksudnya OPD-nya ya, mitra OPD ya. Saya punya mitra Badan Keuangan terutama, saya punya mitra Dinas Pasar. Ketika terjadi konflik, misalkan kemarin mau merelokasi PKL alun-alun di satu tempat, saya terlibat langsung di situ, memfasilitasi antara PKL dengan dinas terkait. Saya panggil misalkan untuk menyelesaikan ini agar lebih humanis dalam sisi kebijakan-kebijakan yang sifatnya mengarah kepada PKL misalkan. Itu kerja-kerja yang saya lakukan. Dan lagi-lagi Mas Agus, saya sebagai yang punya background guru tapi saya lebih senang organisasi. Ternyata di politik itu luar biasa. Nilai manfaatnya itu menurut saya bisa dijadikan alat untuk memperjuangkan seperti itu. Ini para pemirsa mendengar ya, di politik itu luar biasa untuk memperjuangkan hal, dan posisi sebagai Komisi 3 juga sangat membantu dalam posisinya. Ini adalah sudah hampir 1 jam Kang Peno. Saya minta closing statement dari Kang Peno untuk para pemirsa. Jadi pemirsa ini banyak Kang Peno pemirsanya. Ada mereka yang baru pemilih pemula dan kemungkinan di 2024 itu tertarik nyalek. Jadi meskipun muda sudah tertarik nyalek, tetapi ada beberapa lagi yang sudah nyalek berkali-kali gagal. Gagal mulai nyalek pertama atau pada waktu periode kedua ataupun lainnya, apalagi didatangi oleh atau melawan partai penguasa yang super hebat untuk mengambil gitu. Mohon closing statement ini disampaikan bagaimana untuk 2024 sehingga teman-teman yang melihat ini tertarik untuk maju menjadi politisi, menjadi calon anggota DPR dan selanjutnya bisa berjuang seperti Kang. Silakan. Ya. Yang pertama pada pemirsa channel YouTube-nya Mas Agus, ya, Agus M. Fauzi Official, tetap setia dan terus berkembang. Kita jangan apatis terhadap politik. Kita jangan apolitik. Pertama karena negara ini diatur oleh politisi, tadi yang saya sampaikan di awal. Politisi itu mulai dari presiden dan seterusnya sampai ke bupati wali kota. Itu adalah para politisi yang menjadi penguasa yang tentu akan mengatur kebijakan di negeri ini di setiap levelnya. Maka kalau kita itu lalu apolitik, kita tidak mendekati politik, nanti negara ini bisa jadi akan menuju ke arah-arah yang kurang baik. Yang kedua, kepada pemirsa channel YouTube Mas Agus ini, seluruh masyarakat, pemirsa semuanya, hidup ini tentu harus ada value-nya, harus ada nilainya. Kalau kita berada di wilayah politik, ya mesti harus ada nilainya. Mas Agus yang concern di dunia pendidikan, jadi dosen, sekarang jadi YouTuber, misalkan, itu tentu juga harus ada value-nya. Khairunas anfa'uhum linnas.
di setiap level masing-masing tentu itu menjadi pijakan saya sebagai orang Islam yang taat kepada ajaran, tentu saya harus menyampaikan itu. Yang kebetulan saya sekarang berada di dunia asih-asah, dunia politik. Maka sekali lagi, orang baik, orang pinter jangan menghindari politik. Ayo, orang baik dan orang pinter itu masuk di dunia politik dan mengatur negara ini. Yang dosen ya tentu ya dosen, tapi politik ini seakan-akan kan jadi dunia yang agak diminir-minir sedikit. Saya kalau diminir itu malah senang, tapi ketika diminir kepada saya lalu menjelaskan. Karena memang ketidaktahuan masyarakat terhadap peran politik di negeri ini, maka politik itu lalu dinilai seperti itu. Ini proses penyadaran menurut saya sangat hormat dan salut kepada panjenengan, ide cerdas panjenengan. Alhamdulillah. Ya, memberi manfaat kepada mereka, memberi inspirasi, membuka cakrawala pandang. Tentu ada pro dan kontra, saya kira wajar. Saya berharap negara ini semakin baik diurus oleh para yang mengurus negara ini. Mas Agus terus concern di dunianya. Ya. Syukur kalau saya jadi caleg. Kalau ya, masalah berkali-kali gagal, saya kira itu bagian dari proses. Baik. Jadi hebatnya itu kan di situ itu. Maka gagal tapi terus itu kan mesti harus dihormati, jangan justru malah dibully. Orang jadi bolak-balik nyolak-nyalak kan. Jangan, harus diberi spirit Mas Agus. Ayo kita semuanya memberi kontribusi kepada negara ini menjadi baik ke depan dengan kondisi yang harus kita akui sekarang kondisinya seperti itu. Terima kasih Mas Agus, saya mohon maaf, terima kasih manakala ada yang kurang berkenan. Celoteh saya, celometan saya luar biasa. Ojo lari bahagia. Ya, ojo lari bahagia. Luar biasa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kang Peno ini. Masih mengajak pemirsa semuanya untuk aktif di partai politik. Dan bahkan untuk menjadi caleg pun bukan ancaman bagi Kang Peno dan para anggota DPR sekarang. Intinya, kalau kalian orang-orang hebat tidak tertarik ke dunia politik, kemungkinan diisi oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dan yang lebih penting lagi ada Kang Peno, kalah itu biasa. Kalau saya contohkan, Bu Khofifah itu kalah 2 kali. Ya. Baru yang ketiga menang. Ya. Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Meskipun contoh hari ini Kang Peno tidak pernah kalah, selalu menang. Semoga ada manfaat, semoga bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Ketemu di lain hari. Terima kasih Kang Peno atas hadirnya. Saya sangat senang kehadirannya Kang Peno. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Oke.